Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu. HP ini sebenarnya udah gue bahas ya di video K40 kemarin dan speknya juga mirip-mirip kok. Cuman di rebrand aja dari Redmi ke Poco. Ya, tapi gue ngerti sih, kayaknya ada yang kurang aja kalau kita belum bener-bener unbox langsung. So, di sini udah ada Poco F3 aka Redmi K40. Sekalian nanti gue bakal jelasin ya apa sih bedanya dari Poco X3 Pro sama Redmi Note 10 Pro. Kayaknya mirip-mirip tuh. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, dia ada putih, hitam, sama biru, atau nama kerennya Arctic White, Night Black, sama Deep Ocean Blue. Untuk varian dan harga di Singapura ini dia ada 2 ya, yaitu yang 6 plus 128GB seharga 4,9 juta dan 8 plus 256GB seharga 5,4 juta. Dan itu adalah harga early bird ya. Kalau nggak early bird itu bedanya bisa sampai sejutaan loh. Kayak biasa, kardus Poco ini berwarna dasar hitam dengan tulisan Poco F3. Di samping kanan dan kiri juga tulisannya itu. Dan di bagian bawah ada informasi tentang HP-nya itu sendiri. Langsung aja kita buka plastik luarnya. Pas dibuka langsung dapat kartu ucapan dari Kevin Chiu selaku Head of Poco Global. Terus ada kotak lagi warna kuning yang isinya SIM ejector. Terus dapat stiker loh kayak di Poco X3 Pro kemarin. Buku petunjuk, dan ada kertas bentuk kotak yang di dalamnya adalah adapter headphone jack ke USB Type-C. Artinya HP ini nggak punya headphone jack ya. Tapi si Poco ini cukup bertanggung jawab dengan sediain adapternya. Wah, hebat nih. Terakhir ada casing clear yang cukup elastis, lalu ada HP-nya itu sendiri. Kita kesampingin dulu bentar. Terus chargeran 33 watt dengan kabel chargeran Type-C ke Type-A. Dan langsung aja kita keletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut oleh MIUI 12 for Poco yang berbasis Android 11. Dan di sini gue cek storage-nya udah kepake 20GB dari 128 total punya gua. Dan MIUI-nya itu juga yang versi 12.0.2. Untuk skor Antutu versi 9-nya itu dapat di 670.000. Sedangkan Geekbench nggak tahu kenapa setiap 99% langsung ke close sendiri ya aplikasinya. Gue udah jalanin sampai 3 kali lebih kayak begitu terus. Desain belakang Poco F3 ini udah ngikutin desain kekinian nih kayak si Mi 11 sama Redmi Note 10 series. Yang mana gue demen sih, dan yang paling berasa itu juga HP-nya tipis. Dia sekitar 7,8mm dengan berat 196 gram. Warna putihnya ternyata oke juga loh karena nggak mendatangkan fingerprint gitu. Terus kamera bumpnya juga nggak terlalu tebel. Satu lagi, tulisan Poco kali ini cukup rendah hati ya, dia ada di sebelah kiri bawah. Jadi maksudnya nggak terlalu gede gitu kayak Poco X3 kemarin. Dan ada tulisan 5G di sampingnya. Terus di bagian depan dia punya layar 6,67 inch dengan dot display yang cukup kecil. Perlindungan udah Gorilla Glass 5 dan frame-nya terbuat dari plastik karena nggak ada garis antenanya gitu kalau gue lihat. Di sebelah kanan ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di bawah ada speaker, mic, Type-C, dan SIM card slot yang mana dual SIM aja, nggak ada memory card slot. Di atas ada speaker lagi dan AR blaster, dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Oh ya, cuman mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalaninya. Semoga video-video cupu di channel ini bisa menemani puasa kalian ya. Lanjut kita ke spesifikasinya. Dari sisi layar, kayak yang gue udah tadi bilang itu dia punya ukuran 6,67 inch dengan dot display yang mana udah E4 AMOLED Full HD+. Dengan refresh rate 120Hz, touch samplingnya itu 360Hz. Dan tingkat kecerahan maksimum itu ada di 1300 nits. Oh ya, udah support HDR10 Plus juga dan ada always on display tentunya. Untuk performance-nya, Poco F3 ini udah dipersenjatai oleh Snapdragon 870 dengan pabrikan 7 nanometer, Adreno 650, LPDDR5, dan UFS 3.1. Dan dia punya cooling system yang dinamakan Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Sedangkan baterainya dia berkapasitas 4520 mAh yang udah support 33 watt fast charging. Dimana dia diklaim 100% itu dalam 52 menit.
Dan sayangnya nggak ada wireless charging. Lanjut kita ke sisi kameranya, yang mana dia punya 3 kamera belakang yang meliputi 48 megapiksel main kamera dengan sensor IMX582. Habis itu punya 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel telemakro. Plus 1 kamera depan selfie dengan 20 megapiksel. Terus untuk spek lainnya itu, HP ini ada HP 5G, udah ada Wi-Fi 6, habis itu NFC, AR Blaster, dual speaker, dan Dolby Atmos. Dan untuk Dolby Atmosnya ini yang gue baca adalah bakal dikasih di update software selanjutnya ya. Dan HP ini nggak punya IP certification, sama headphone jack juga nggak ada, dan nggak bisa tambah storage-nya. Oke, lanjut kita ke tes gaming Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Tadinya gue cuma mau tes gamenya ini sekitar 10-15 menit aja ya. Pas dicobain ternyata di menit ke-15 masih enak-enak aja loh, dan langsung bablas sampai gue main akhirnya 30 menit. Dan secara overall HP ini bisa tahan, frame dropnya ada tapi masih wajar dan masih nyaman dimainin. Untuk suhunya di menit ke-30-an panas ya, tapi nggak pakai banget, masih bisa dimainin. Pas gue cek pakai alatnya menunjukkan 43-45 derajat. Dan ini gue kasih lihat grafik FPS-nya juga ke kalian. Kalau kita lihat di beberapa bagian emang ada frame drop, tapi itu pun masih di kisaran 30-40 FPS, yang mana buat gue masih oke buat dimainin. Cuman sayangnya untuk suhu CPU-nya agak ngaco ya, tahu-tahu udah di kisaran 70 derajat. Jadi kita nggak usah peduliin ya untuk suhunya. Terakhir bonus buat kalian, gue juga main Mobile Legends. Di sini dapat settingan sampai ultra. Dan gue main juga nggak ada masalah. Kalian lihat FPS-nya mulus di 60 frame per second dengan settingan ultra. Untuk suhunya juga aman. Full 80p 30 fps. Yo guys, ini 1080p 30 fps ultra wide ya kameranya. Sekarang gua lagi mau cari makan dulu. Makan Mos Burger Cafe aja deh. Yo guys, sekarang gue lagi jalan pulang nih. Aduh, udah kelar berolahraga. Dan sekarang kalian lagi lihat di 1080p 30 fps kamera depan ya. Kondisi lagi low light nih. Gimana menurut kalian? Iya, nggak cuman kalian doang yang nanya, tapi gue juga penasaran sebenarnya apa sih bedanya dari ketiga HP ini. Jadi di sini gue udah bikin tabel kasih informasi spesifikasi ketiga HP ini. Dan di sini gue nggak ngomongin tentang kualitas kameranya gimana atau desainnya bagusan mana ya. Jadi murni ngomongin spesifikasi doang. Mulai dari harga udah kelihatan kalau Poco F3 ini udah di kisaran hampir 5 juta. Sedangkan yang lainnya masih di 3 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, selisih 1 jutaan ini ada di mana sih? Yuk kita kulik lebih lanjut. Dari sisi material tipis-tipis lah ya, Gorilla Glass 5 sama 6. Tapi dari sisi displaynya cukup menarik, dimana Poco F3 ini pakai E4 AMOLED yang udah support HDR10 Plus juga. Dari sisi performance jelas baru kelihatan kalau Poco F3 ini pakai Snapdragon 870 dengan Adreno 650 dan LPDDR5. Itu nilai plus sendiri buat Poco F3 dibanding kedua HP lainnya. Dari sisi baterai justru lebih kecil ya, dengan 4520 mAh dibanding sama 5000-an mAh untuk Poco X3 Pro sama Redmi Note 10 Pro. Untuk spek kamera bisa dibilang di sini juga nggak unggul ya, cuma punya 3 kamera dan utamanya cuma 48 megapiksel sama kayak Poco X3 Pro. Untuk spek lainnya yang cukup kelihatan di sini, Poco F3 ini adalah HP 5G dengan Wi-Fi 6 dan Dolby Atmos, tapi nggak ada headphone jack dan juga nggak ada IP rating. Jadi kalau ditanya dengan harga yang lebih mahal, nilai plus dari Poco F3 ini apa ya? Jujur gue bingung nih jawabnya. Tapi mungkin dari sisi performance dengan Snapdragon 870-nya kali ya. Sama satu lagi, ini adalah HP 5G. Gimana? Setuju nggak? Atau kalian ada pendapat lain? Komen ya di bawah. Dan kalau ada data yang sebelumnya gue sajiin kurang tepat, sebelumnya mohon maaf dan boleh tolong dikoreksi.
Ya udah segitu dulu videonya, semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian yang lagi galau pilih yang mana. Dan terakhir, yuk sebentar lagi melampaui 100.000 subscriber. Tolong dibantu like ya video ini. Dan sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!